alasan saya berteater karena saya menyukai seni peran, juga saya menyukai seni olah gerak. Kenapa saya masih ada di dalamnya hingga hari ini gitu. Bagi saya sendiri, di dalam teater saya tidak hanya mempelajari seni peran dan bukan hanya tentang bagaimana saya mengekspresikan diri saya di panggung pertunjukan, tapi kemudian ada banyak ilmu kehidupan yang saya pelajari dari teater gitu. Bagaimana kemudian saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya bisa menghargai orang lain, bagaimana kemudian banyak sekali impact berguna bagi saya dan bisa saya share lagi ke lingkungan sosial saya. Kemudian bagi saya pribadi, teater adalah ruang meditatif dan ruang terapi bagi jiwa dan fisik saya. Karena pada tahun 2003 saya pernah mengalami sebuah kecelakaan yang cukup fatal ya. Hingga kemudian setelah terjadi kecelakaan itu, bahkan pada saat saya koma, dokter kemudian akhirnya saya memutuskan untuk ikut teater di tahun 2006 awal ya. Tahun 2006 awal itu saya masuk ke teater. Kemudian saya bilang ke pelatih saya gitu, bahwa saya mengalami sebuah kecelakaan pada tahun 2003 dan kegiatan fisik saya sempat terhenti. Saya tidak bisa mengikuti kegiatan fisik yang berat gitu. Nah, kemudian pelatih saya bilang, oh nggak apa-apa gitu. Pada saat itu saya ingat banget, sore hari kita semua mau latihan di lapangan. Kan biasanya kalau latihan teater itu kita ada pemanasan dulu ya, olah tubuh gitu. Nah, pada saat itu kemudian yang lain pada lari. Nah, saya karena belum berani untuk kegiatan fisik yang berat gitu. Saya coba lari-lari kecil nih. Dan kayak merasa menemukan diri saya lagi gitu yang udah lama hilang. Terus tiba-tiba, wow, I'm fine gitu. Aku nggak apa-apa gitu. Aku baik-baik saja gitu. Nah, pada saat itu kemudian aku berpikir bahwa teater kemudian bisa menjadi ruang meditasi lah bagi fisik aku, dan aku kembali menemukan hidup aku dari mulai saat itu sampai dengan hari ini. Jadi itulah kurang lebih alasan aku kenapa masih berteater dan masih ada hingga hari ini. Indonesia adalah rumah besar kebinekaan, di mana kita bisa menemukan banyak sekali keberagaman dari mulai ras, adat istiadat, agama, bahasa daerah, makanan, sistem kekeluargaan, sistem sosial, sistem perekonomian yang begitu luar biasa berbeda-beda dan banyak sekali beragam. Tapi kemudian itu semua bisa hidup berdampingan dalam sebuah tatanan negara. Itu yang luar biasa. Dan kenapa, mungkin banyak pertanyaan kenapa Indonesia bisa punya culture yang begitu banyak gitu. Karena kita adalah negara kepulauan. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia, dan Indonesia juga negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Ada 270 juta jiwa yang hidup di Indonesia. Itu kemudian keberagaman tersebut menjadi sebuah kekayaan bagi Indonesia gitu. Akhirnya kita memiliki culture yang begitu banyak dan kesenian yang begitu luar biasa banyak gitu. Tapi kemudian seperti dua belah mata pisau gitu, ketika dia punya impact positif bagi negaranya, dia juga punya hal yang membahayakan sebetulnya untuk Indonesia sendiri gitu. Ketika nasionalisme masyarakatnya terkikis gitu, ada kemungkinan terjadi perpecahan karena pulau satu dengan pulau yang lain itu kan punya culture yang berbeda-beda ya. Ketika ada oknum yang masuk dan mencoba
memecah belah itu sangat berpotensi berbahaya gitu. Itu makanya kemudian menjadi tugas masyarakat Indonesia dan juga tugas pemerintah untuk tetap menjaga keberagaman itu. Jadi kalau kalian datang ke Indonesia, usahakan untuk datang dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia. Dengan kayak gitu kalian bisa tahu betapa indahnya dan betapa beragamnya Indonesia. Ambisi terbesar saya adalah menghancurkan seluruh ambisi yang ada di kepala saya. Itu dia ambisi terbesar saya. Tapi serius, saya tuh dulu adalah orang yang sangat ambisius dan sangat perfeksionis gitu. Jadi segala sesuatu benar-benar saya plan apa yang harus saya capai di kemudian hari gitu, dan saya seperti fokus yang luar biasa dan menghalalkan segala cara, pokoknya bagaimana caranya biar itu tercapai gitu, goal itu tercapai. Tapi kemudian semakin kesini kayaknya saya menyadari bahwa kemudian itu yang membuat kehancuran bagi diri saya gitu. Ketika tujuan itu tidak tercapai, ambisi itu tidak tercapai, saya mengalaminya frustasi sendiri lah, ibaratnya stres sendiri. Kemudian saya juga mempelajari ilmu tasawuf gitu, sufisme, bahwa memang tingkat religiositas kita gitu sebagai manusia, memang tingkat ketinggiannya itu di mana ketika kita bisa memangkas atau menghancurkan ambisi-ambisi yang ada di diri kita gitu, ambisi-ambisi yang sifatnya keduniawian. Makanya kemudian belakangan ini saya mencoba udah let it flow aja lah, nggak perlu punya ambisi-ambisi yang berlebihan gitu. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak punya ambisi, bukan berarti saya tidak memiliki cita-cita ya. Bagi saya kan cita-cita itu berbeda lah dengan ambisi. Kalau ambisi itu sifatnya hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi cita-cita mulia saya gitu, bagaimana ini bisa bermanfaat atau impact-nya bisa dirasakan oleh banyak orang, juga tidak menggebu-gebu ini harus tercapai gitu, tapi pelan-pelan saya sedang mencoba untuk mewujudkan ke arah sana gitu. Saya ingin memiliki sebuah padepokan seni di sebuah desa kecil. Kemudian saya membayangkan ketika saya bangun di pagi hari gitu, saya bisa menyaksikan ada banyak orang sedang bermeditasi, sedang melakukan olah tubuh gitu, dimana tempat itu juga jadi referensi banyak orang nantinya untuk bisa datang, mereka berkunjung ke perkebunan kopi gitu, terus mereka juga bisa latihan teater di situ gitu. Itu menurut saya itu sebuah cita-cita yang mulia lah. Saya ingin mewujudkan bagaimana kehidupan seni itu di masyarakat tidak terpisah atau berjarak, tapi kemudian seni itu juga menjadi keseharian masyarakat gitu, dimana ketika ada panen padi atau panen kopi gitu, kita bisa membuat sebuah perayaan seni untuk merayakan panen itu gitu. Itu adalah sebuah cita-cita yang mulia menurut saya ya, tapi juga tidak bisa saya sebut itu sebagai sebuah ambisi yang besar gitu. Seperti itulah kira-kira.